Nah, singkat cerita, setelah urusan dengan Sitri, sekarang semuanya sudah selesai. Dan juga setelah kalung kutukan pelindungnya itu yang tadi sudah dicuri oleh Sitri, sekarang akhirnya sudah diberikan kepada Cry. Maka di momen yang sama inilah, Cry pun kini seketika langsung menerimanya. Kemudian, Cry pun segera memberikan kalung itu menuju kepada Anthem Smart. Karena menurut Cry, dirinya sudah memiliki banyak sekali relik Savaring. Jadi, orang yang lebih membutuhkan kalung pelindung dari Sitri ini sebenarnya bukan Cry, tapi justru malah kakaknya sendiri, yaitu justru malah Anthem Smart. Mendengar ucapan itu dari Cry, Sitri pun tentu saja langsung menjadi setuju. Hingga tanpa menunggu lama, Cry pun kini segera memasangkan kalung kutukan pelindung itu tepat kepada leher dari Anthem Smart. Masalahnya, Sitri, Cry, dan juga Anthem Smart sekarang sama sekali tidak tahu bahwa kalung yang baru saja dicuri oleh Sitri itu merupakan sebuah batu kutukan terkuat yang merupakan benda buatan dari para shaman dari kalangan High Noble Spirit. Jadi, walaupun kalung itu bukanlah sebuah relik, tapi faktanya kalung kutukan itu menyimpan sebuah monster mematikan yang sekarang masih tersegel di dalamnya. Yang artinya, bukannya bisa menyelesaikan masalah dari Cry dan juga membantu kakaknya, Sitri pun sekarang malah memberikan sebuah masalah baru kepada mereka karena Sitri telah memberikan sesuatu yang berbahaya kepada Cry. Kemudian pada siang harinya, Cry dan juga Anthem Smart kini akhirnya segera memutuskan untuk dapat bisa pergi menuju ke dalam sekolah dari para paladin atau menuju ke dalam lokasi dari gereja cahaya suci. Mengingat inilah lokasi yang sudah ditentukan untuk bisa bertarung melawan makhluk relik kutukan Marine Whales. Lalu ketika mereka berdua sekarang sudah sampai, maka Cry pun otomatis langsung menjadi terkejut. Karena walaupun Cry sudah tahu bahwa para paladin dan juga para pendeta suci sekarang sudah bersiap untuk dapat bisa melakukan ritual, tapi Cry pun sama sekali tidak menyangka bahwa jumlah anggota yang terlibat ternyata sekarang sangatlah banyak sekali. Yang artinya memang benar relik monster kutukan Marine Whales adalah relik kutukan yang berbahaya, bukan sekedar relik kutukan biasa mirip seperti relik sebelumnya. Berdasarkan hal itulah, Cry pun kini akhirnya langsung berkata kepada Anthem Smart bahwa dirinya akan pergi berkeliling sendirian sambil menunggu waktu ritual nantinya akan segera dimulai. Karena pada dasarnya, Cry sekarang sudah mengerti dan juga dia pun sekarang sudah tahu bahwa Anthem Smart pasti sangat sibuk sekali. Jadi, supaya Cry tidak mengganggu persiapan dari Anthem Smart, maka Cry pun saat ini lebih memilih untuk dapat bisa jalan-jalan sendirian. Nah, menariknya, tepat ketika Cry baru saja sampai di lokasi taman dari gereja suci, maka dari arah belakangnya itu, tiba-tiba saja terdengar suara panggilan dari dua orang yang tidak asing. Lalu ketika Cry sudah mulai menoleh, maka Cry pun sekarang bisa melihat kemunculan dari dua orang teman dekatnya yang biasanya selalu menghilang ketika mereka dibutuhkan. Yang pertama adalah ketua dari asosiasi para hunter, yaitu dia adalah Garth. Dan yang kedua adalah ketua dari Partai Ark Brave, yaitu dia adalah Akrodin. Di momen inilah, Garth pun kini seketika langsung bertanya kepada Cry. Hah, Cry? Apa yang kau lakukan di sini? Dan juga masalah apa lagi yang sekarang sedang kau rencanakan di dalam pertarungan kita hari ini? Mendengar pertanyaan itu dari Garth, Cry pun kini seketika langsung membalasnya dengan bicara asal-asalan. Tidak ada, aku sekarang hanya ingin bersenang-senang. Dan juga, aku ingin bisa melihat proses pertarungan dari Anthem Smart. Karena saat ini kebetulan aku sedang bosan untuk dapat bisa menunggu di dalam kamarku. Di momen inilah, Garth pun kini seketika langsung menjadi terkejut, sekaligus Garth pun seketika langsung menjadi panik. Karena di saat semua orang sekarang sedang sangat serius, tapi Cry pun malah bilang kepada mereka bahwa bertarung melawan monster kutukan terkuat di dunia adalah sebuah cara bagi Cry untuk bisa bersenang-senang. Namun, karena Garth sudah mengerti tentang semua sifat dari Cry, maka Garth pun kini seketika langsung menjadi terdiam dan dia pun sama sekali tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mengingat, walaupun dirinya merasa sangat curiga dengan rencana dari Cry, tapi selama ada Cry, pasti monster sekuat apapun sekarang akan bisa dikalahkan. Sementara itu, respon yang cukup berbeda sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Akrodin. Di mana di dalam dialognya, Ark pun kini langsung berkata kepada Garth. Tenang saja ketua Garth, ketika Cry memutuskan untuk bisa datang secara langsung,
maka sudah pasti Krai memiliki sebuah alasan yang sangat jelas. Jadi yang perlu kita lakukan hanyalah percaya kepadanya saja. Lagi pula, jika kita semua dibandingkan dengan Krai, faktanya hanya Krai sajalah satu-satunya orang yang memiliki pengalaman paling banyak untuk dapat bisa bertarung melawan para makhluk kutukan. Mengingat sejak pertama kali dirinya menjadi hunter, Krai pun sudah sering sekali memancing masalah dan juga Krai pun sudah sering sekali bertarung melawan para makhluk kutukan seperti ini. Intinya, Akrodin adalah fans garis keras dari Krai juga. Jadi apapun yang dilakukan oleh Krai, Akrodin pasti akan selalu mendukungnya. Nah, tepat setelah mereka bertiga sekarang sudah selesai berbicara, maka di akhir kalimatnya itu, Krai pun langsung mengucapkan kalimat asal-asalan lagi dengan sebuah tujuan untuk dapat bisa memberikan peringatan kepada teman-temannya. Dengar, walaupun sekarang kita sudah datang dengan kekuatan penuh, dan juga banyak hunter level tinggi yang sekarang dipanggil untuk dapat bisa menyelesaikan masalah kutukan ini. Namun meskipun begitu, kalian tidak boleh lengah. Karena menurutku, kita tidak boleh meremehkan kekuatan dari monster relay kutukan ini. Lalu ketika Krai, Garp, dan juga Akrodin sekarang baru saja mau berjalan, maka dari arah depan mereka itu, kini muncul lagi dua orang sosok yang sama sekali tidak asing bagi Krai. Yap, mereka adalah dua orang penyihir terkuat dari dalam klan Verstep. Yang pertama, dia adalah adik dari Krai, alias dia adalah Lucia Rogier. Dan yang kedua, dia adalah ketua dari party Starlight, yaitu dia adalah Lapis Fulgor yang kebetulan sekarang datang bersama dengan Kurs Sargent dan juga datang bersama dengan semua anggota partinya. Di momen inilah, Lapis pun kini langsung berkata kepada semua orang yang kebetulan ada di dalam satu lokasi yang sama. Hah? Krai datang juga ya? Baiklah, kalau begini, bayaran kita harus ditambah. Karena faktanya, setiap kali Krai memutuskan untuk bisa datang, maka artinya sudah jelas lawan dari kita pasti adalah monster kutukan yang kuat. Mendengar ucapan itu dari Lapis Fulgor, Krus pun kini seketika langsung menambahkan. Ya, benar. Manusia tidak berguna itu adalah sumber dari masalah. Dan juga manusia itu adalah sumber dari semua bencana. Jadi, walaupun kita sekarang bisa bergantung kepada kekuatan dari Krai, tapi jika dirinya sudah muncul, masalah yang harusnya bisa kita selesaikan dengan mudah, pasti malah akan menjadi susah. Beruntungnya, tepat di tengah perbincangan dari mereka semua, maka dari arah pintu samping, kini giliran orang kelima yang akhirnya sekarang langsung ikut datang juga tepat menuju ke dalam gereja sambil berkata seperti ini kepada Krai. Hah? Jadi ini ya maksud ucapanmu di telepon tadi? Dengar, aku sudah kehabisan kesabaranku. Jadi, setelah masalah dari kutukan marin ini sekarang sudah selesai, maka aku pun akan meminta kembali teleponku yang kebetulan sudah aku berikan kepadamu. Supaya dirimu tidak bisa menghubungiku lagi. Dan juga supaya dirimu tidak bisa membuatku kerepotan lagi dengan semua kelakuan randommu. Tidak hanya itu, karena masih pada alamat yang sama, Franz pun kini kembali melanjutkan semua perkataannya lagi. Krai, sebenarnya aku ingin melampiaskan semua emosiku kepadamu dengan cara mengajar kepalamu itu. Supaya dirimu bisa sadar bahwa kau ini adalah orang yang sangat menyebalkan. Namun, karena untuk saat ini kita masih memiliki masalah yang jauh lebih penting, maka untuk sekarang aku akan memaafkanmu. Awalnya, Franz pun masih terlihat sangat santai. Karena kebetulan tepat di lokasi ini banyak sekali orang yang melihat. Namun pada halaman yang berikutnya, Krai pun kini malah kembali mencoba untuk dapat bisa memancing emosi dari Franz lagi dengan cara berbicara asal-asalan kepadanya. Yahoo, Franz, akhirnya dirimu datang juga. Aku pikir dirimu akan diam-diam saja di dalam istana karena ini adalah urusan dari para hunter. Mendengar ucapan asal sebut dari Krai itu, Franz pun merasa sangat diremehkan. Akibatnya, Franz pun kini seketika langsung menjadi kehilangan kesabarannya. Hingga tanpa menunggu lama, dia pun kini seketika langsung melompat tepat menuju ke arah Krai dengan niat untuk bisa bertarung melawannya. Beruntungnya, Garp pun sekarang mampu bergerak dengan sangat cepat untuk bisa menghentikan Franz. Lalu di saat yang bersamaan, Garp pun langsung berbisik seperti ini kepada Franz. Woi, tahan dirimu. Jika dirimu mencoba untuk bisa melawan Krai di depan umum, maka rasa malumu akan menjadi berkali-kali lipat. Mengingat jika kekuatan kita semua digabungkan, maka tetap saja tidak ada satupun orang di tempat ini yang sekarang dapat bisa mengalahkannya jika kita adu kekuatan.
Bahkan sebelum dirimu, Nenek Rosemary sudah berkali-kali mencoba untuk bisa membakar tubuh dari Cray di hadapan dari semua orang, kapanpun dan juga dimanapun. Tapi faktanya, sampai dengan sekarang, Rosemary tidak pernah bisa membuat Cray menjadi terluka, apalagi menjadi terbakar. Di momen inilah, Franz pun akhirnya langsung menjadi mengerti, dan juga dia pun langsung menjadi sadar. Hingga setelah mereka sudah selesai berbicara panjang lebar, maka semua orang, termasuk Franz, yang kebetulan sekarang sedang berkumpul di dalam satu tempat, akhirnya mereka pun kini segera memutuskan untuk dapat berjalan bersama-sama demi bisa masuk menuju ke dalam area ritual tepat di dalam gereja tersebut. Dengan Cray yang berjalan paling depan sebagai pemimpin dari mereka. Nah, sesampainya di dalam, ketua dari gereja suci ini dan juga semua anggotanya kini seketika langsung menjadi sangat terkejut. Karena pada dasarnya, tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa Cray akan ikut datang juga untuk dapat bisa menyaksikan proses penghancuran dari relik kutukan boneka Marin. Padahal kenyataannya, tidak ada satupun dari mereka yang sekarang mencoba untuk bisa mengundang Cray. Namun, setelah Garth dan juga Crowdy menjelaskan bahwa menurut Cray, relik kutukan ini adalah relik kutukan yang sangat kuat, maka pihak gereja suci pun kini akhirnya bisa mengerti tentang apa alasan dari Cray sekarang memutuskan untuk bisa datang juga. Nah, di momen tersebutlah Cray pun kembali berbicara asal-asalan dengan cara berkata seperti ini kepada High Priest atau kepada pendeta suci paling tinggi yang ada di dalam gereja ini. Dengar, aku tadi sudah berkeliling untuk bisa mengecek kondisi dari gereja ini dan juga kondisi dari segel cahaya suci yang sekarang sedang digunakan untuk dapat bisa menahan kekuatan dari Marin. Tapi menurutku, semua kekuatan sihir kalian dan juga semua kekuatan segel kalian sekarang masih belum cukup untuk bisa mengalahkan Marin. Berdasarkan hal itu, maka aku pun sekarang menjadi sangat penasaran. Yaitu, apakah kalian memiliki sebuah relik senjata suci yang saat ini bisa aku gunakan? Karena kebetulan aku tidak membawa senjata apa-apa. Dan juga, aku tidak memiliki kekuatan sihir holy atau kekuatan sihir suci dari Dewa Cahaya mirip seperti kalian. Mendengar pertanyaan itu dari Cray, pendeta suci pun kini seketika langsung membalasnya. Intinya, untuk sekarang mereka malah mencoba untuk bisa meremehkan kekuatan dari relik kutukan Marin Wells. Karena menurut para pendeta suci, jumlah dari para hunter yang sekarang ikut berpartisipasi dalam proses ritual ini sudah lebih dari cukup. Yang artinya, Cray sekarang tidak perlu bertarung, alias Cray hanya perlu melihat saja. Gara-gara kesombongan mereka itulah, maka pihak dari gereja suci sekarang justru malah mengeluarkan sebuah relik elemen holy yang kebetulan merupakan relik paling lemah, sekaligus sebuah relik karatan yang sebenarnya sudah lama sekali tidak ada yang bisa memakainya. Benda itu adalah sebuah relik tipe rantai, mirip seperti relik milik Cray, yaitu relik Dog Chain. Bedanya, nama dari relik ini adalah relik Pillar of Light, di mana relik ini memiliki kekuatan sihir holy yang fungsinya adalah untuk bisa menangkap semua monster kutukan, tapi bukan untuk bisa mengalahkannya. Walaupun pada dasarnya tidak ada satupun orang di dalam ruangan itu yang tertarik ketika relik Pillar of Light karatan ini sudah dikeluarkan. Namun seperti biasanya, respon yang sangat berbeda sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Cray. Di mana di dalam praktiknya, Cray pun justru malah berjalan mendekat. Lalu dengan mata yang bercahaya, Cray pun kini segera memegangnya sambil berkata seperti ini kepada relik Pillar of Light itu. Wow, ini adalah relik yang langka. Aku jarang sekali melihat ada relik rantai dengan kekuatan elemen holy. Baiklah, walaupun relik ini dianggap lemah, namun bagiku relik rantai ini sudah cukup untuk bisa aku gunakan. Andaikan monster relik kutukan Marin itu nantinya akan mengamuk. Jadi dengan begini, maka ayo kita mulai jalannya ritual pemusnahan dari relik kutukan itu. Karena menurutku, semua persiapan kita sekarang sudah selesai. Nah, setelah Cray sudah memberikan persetujuannya itu menuju kepada para pendeta suci, maka proses ritual pemusnahan dari relik kutukan Marin ini kini seketika langsung dimulai. Di mana di dalam praktiknya, Cray pun kini akhirnya seketika langsung kabur ke belakang, serta dia pun langsung pindah tempat menuju ke atas balkon dari dalam ruangan itu. Karena menurut Cray, tempat ini adalah tempat yang paling aman, sekaligus tempat yang paling sulit sekali untuk dijangkau, andaikan monster relik kutukan itu nantinya bisa terlepas. Sedangkan di sisi lainnya, Anthem Smart pun kini segera memutuskan untuk bisa masuk,
menuju ke dalam sebuah lingkaran sihir ritual tepat di mana relik kutukan Marin itu disegel. Lalu dengan menggunakan kekuatan sihir cahayanya itu, Antem Smart pun kini segera melepaskan segel relik kutukan dari Marin. Akibatnya, relik kutukan Marin pun kini seketika langsung menjadi bangun. Hingga mulai dari sanalah, duel pertarungan ronde pertama antara relik kutukan Marin melawan anggota paladin terkuat di dunia, yaitu melawan Antem Smart, kini akhirnya seketika langsung dimulai. Wow, menarik banget ya!